Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Indralaya akan menjelaskan materi mengenai teori kepribadian dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Sylvia AR SPD MPD dan Ibu Risma Anita Puriani SPD. Adapun anggota-anggotanya diantaranya yaitu saya Siti Wahyuni, saya Suci Anggraini, saya Maya Kusma Putri, saya Kristi Natasha, saya Priti Sinta. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai definisi dari teori kepribadian. Nah, teori dapat diartikan sebagai sekumpulan asumsi atau dugaan, perkiraan, maupun anggapan yang relevan secara sistematis saling berkaitan. Yang kedua, ada hipotetis atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui kebenarannya secara pasti atau sebelum diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga, ada sekumpulan asumsi tentang keterkaitan antara peristiwa-peristiwa empiris atau fenomena. Sedangkan definisi lainnya menurut Bore atau Yusuf dan Juntika 2007 mengenai teori yaitu sebagai model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, mengontrol tentang kenyataan tersebut. Dua, yaitu merangkum pengetahuan dalam bentuk generalisasi atau prinsip-prinsip dalam mempermudah memahami pemahaman dalam suatu fenomena. Yang ketiga, yaitu memprediksi atau meramalkan suatu fakta peristiwa yang akan datang dan mempelajari kondisi atau fenomena yang berkaitan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian teori kepribadian. Teori mempunyai ciri-ciri yang jelas dan dapat dipahami. Dapat menjelaskan banyak fenomena yang berkait, dan faktanya dapat diuji dan dites, dan dapat menghasilkan penelitian yang berguna. Sedangkan kepribadian merupakan kata lain dari personality, yaitu berasal dari bahasa Latin, persona yang artinya topeng, yang digunakan aktor dalam pertunjukan. Dalam pertunjukan tersebut, aktor menyembunyikan kepribadian aslinya dengan topeng, dan menampilkan diri sesuai dengan kepribadian yang dipakainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teori kepribadian. Sama seperti teori ilmiah pada umumnya yang memiliki fungsi deskriptif dan prediktif, begitu juga dengan teori kepribadian. Berikut penjelasan tentang fungsi deskriptif dan prediktif dari teori kepribadian. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif atau menggambarkan merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia dijawab melalui fungsi deskriptif. Yang kedua yaitu fungsi prediktif. Teori kepribadian selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga harus bisa memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Dengan demikian, teori kepribadian harus memiliki fungsi prediktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi teori kepribadian. Yang pertama, pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap, serta yang merupakan unsur-unsur pembentuk sosok kepribadian. Kedua, pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika tingkah laku atau kepribadian. Ketiga, pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu aneka perubahan pada struktur sejak masa bayi sampai mencapai kemasakan. Perubahan-perubahan pada proses yang menyertai, serta berbagai faktor yang membentuknya. Keempat, pembahasan tentang psikopatologi, yaitu hakikat gangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul atau proses perkembangannya. Yang kelima, pembahasan tentang perubahan tingkah laku, yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Personalisasi merupakan karakteristik yang relatif stabil. Perubahan dalam kepribadian tidak dapat terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial, budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Ada pengalaman awal. Sigmund Freud tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua, ada pengaruh budaya.
Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga ada kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi antara lain pemaksaan, malnutrisi, gangguan fisik menahun, dan gangguan kelenjar tiroid, atau membuat gelisah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungan menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan dari orang yang dinilai. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Selanjutnya, inteligensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Jika dekat dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Mela selanjutnya adalah emosi, yaitu ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi sebagai orang yang tidak matang. Penekanan emosional, ekspresi membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama, dan sibuk sendiri. Selanjutnya nama. Walaupun hanya sekedar nama dan memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri, namun pengaruh itu hanya terasa. Tetapi, jika anak menyadari bagaimana mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya, seperti nama yang dipakai untuk memanggil mereka. Karena nama yang dipakai untuk memanggil mereka itu memiliki asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain, maka nama yang dipanggil untuk mereka itu akan mengungkap penilaian orang lain terhadap dirinya. Berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan dapat mendukung konsep diri itu. Penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa kepercayaan diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, anak yang tidak diterima di lingkungan sosial, maka dia akan membenci orang lain seperti cemberut dan mudah tersinggung. Selanjutnya adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi anak, karena anak banyak meluangkan waktunya bersama keluarga, dan keluarga yang diletakkan pada sendi dasar kepribadian. Dan yang terakhir adalah perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan fisik yang mengarah pada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan penilaian dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Terima kasih.